Hello Miss, good evening. Let me introduce myself. My name is Maria Mude, with name 332100090. So today I will make a video presentation of the UAS Social Linguistic Project. So let's start. Baik Miss, untuk topik kali ini yang saya ambil untuk project UAS yaitu topik pertama speech aid and topic 2 style. Next, this speech aid berarti ada beberapa pembahasan. So, 1. A definition of speech aid. 2. Speech aid theory. 3. Types of speech aid. 4. Classification of speech aid. And 5. Conclusion. Definition of speech aid. A speech aid is any utterance that serves a function in communication. For example, speech can be used to make a statement, ask question, apologize, describe, or persuade. Among many other uses in a speech aid, words are used to do something, not just to say something. Oke, jadi tindak tutur ini adalah ucapan apapun yang memiliki fungsi yang mendalam dalam berkomunikasi. Misalnya, kita melakukan pidato, dapat digunakan untuk membuat pernyataan, mengajukan pernyataan, meminta maaf, menjelaskan atau membujuk, dan banyak kegunaan lainnya. Dalam tindak tutur, kata-kata yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu, bukan sekedar mengatakan sesuatu. Berarti, kita berbicara bukan hanya sekedar berbicara, tetapi ada efeknya dari pembicaraan yang kita bicarakan, baik dari pendengar atau dari pembicara itu sendiri. Tindak tutur juga diimplementasikan dengan sebuah tindakan atau action. Oke, di sini ada speech aid theory. Speech aid theory can be defined as the idea that language contains meaning that is more than just the definition of the word used. Speech aid theory states that the meaning of what we say is influenced by the type of speech, the structure of the speech, and the context of its use. This theory also explains how speech can create an action or result. Jadi, untuk teori speech aid ini adalah teori tindak tutur yang dapat didefinisikan sebagai gagasan bahwa bahasa yang dipengaruhi oleh jenis tuturnya, struktur ujarannya, dan konteks penggunaan bahasanya. Jadi, maksudnya apa? Yang kita bicarakan atau yang kita ucapkan itu adalah pengaruh terhadap tindakan atau action bagi si pendengar atau pembicara. Jadi, jika kita mengatakan sesuatu, itu pasti ada tujuannya sehingga dari pendengar atau pembicara akan merespon dan ada efek dari apa yang kita bicarakan. Untuk speech aid berarti ada type speech aid. Di sini ada 3 type speech aid. Itu yang pertama, 3 type of speech aid. Locutionary. Locutionary to the effect of producing sounds, words, and sentences with specific meanings. This action includes aspects of phonetic sound production, phonemic use of meaningful words, and rhetoric or use of sentence structure. Example, if someone says it's raining, the locutionary action is to produce the sound and word that form the sentence, it's raining. Jadi, lokusi ini merujuk pada tindakan
yang menghasilkan bunyi atau bunyi, kata, dan kalimat dengan makna tertentu. Tindak tutur ini mencakup aspek fonetik, suara yang dihasilkan, fonetik penggunaan kata yang bermakna, dan retorik penggunaan struktur kalimat. Dengan kata lain, locutionary action adalah tindakan berbicara dalam arti yang paling mendasar. Jadi, locutionary ini produk bunyi kata yang kalimatnya dengan makna tertentu. Dan untuk types yang kedua yaitu illocution. To the goal or intention that the speaker want to achieve by saying something. Illocutional aids include of the function of the utterance in the communication, such as giving order, making promise, giving warnings, or asking questions. For example, when someone says it's raining, the illocutional action may be to inform the listener that it's raining, or purpose as a warning for the listener to bring an umbrella. Jadi ilokusi ini merujuk pada tujuan atau niat seseorang yang ingin mencapai niat yang ingin dicapai oleh penutur itu sendiri dengan mengucapkan sesuatu. Tindak ilokusi ini melibatkan fungsi ucapan tersebut dalam komunikasi seperti memberikan perintah, membuat janji, memberi peringatan atau mengajukan pertanyaan. Jadi kita lanjut yang types yang ketiga, itu perlocution. Impact that the utterance has on the listener. Perlocution informs change in the listener feelings, thought, or action in response to the utterance. For example, if someone says it's raining, and as a result, the listener takes an umbrella or decides not to leave the house, the perlocutionary action is the effect or response. Untuk dampak perlokusi ini, dia ada efek atau dampak yang ditimbulkan oleh ucapan pada pendengar. Misalnya, pendengar mengambil tindak tertentu. Lanjut, kita masuk ke classification. Ada 5 classification, yaitu yang pertama assertive, directive, assertive 2, directive 3, commissive, 4 expressive, dan terakhir declaration. Assertive are speech aids that the utterance commit the speaker to the truth of the expressed proposition. When someone says, "She's beautiful," the speaker can check the sentence based on the fact or just give his or her own opinion about the physical condition of a person. Jadi, assertif ini adalah tindak tutur yang tuturannya mengikat penutur pada kebenaran atas apa yang dikatakan. Berarti assertif ini adalah apa yang dikatakannya itu jujur. Tidak ada yang disembunyikan, berarti itu fakta nyata. Seperti dia mengatakan, seperti contoh yang ada, dia mengatakan dia cantik. Nah, berarti itu tuh adalah sebuah pembicara yang menyatakan kalimat berdasarkan fakta dan sekedar memberikan pendapat sendiri tentang fisik atau kondisi seseorang yang dilihat. Berarti yang dia lihat itu yang dia katakan sesuai fakta yang ada. Itu yang disebut dengan assertif. Yang kedua,
yang kedua directives. Directive are speech aid that speaker use to get someone else to do something. These speech aids include requesting, command order, and suggesting. For example, when someone said, "Could you let me a pencil, please?" The utterance responsion, the speaker requests that they hear to do something, which is to lend him a pencil. Jadi untuk direktif ini adalah tindak tutur yang digunakan penutur untuk menyuruh orang. Tindak tutur yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Dari tindak tutur ini tersebut melibatkan meminta, bertanya, memerintah, dan menasihati. Menyarankan, misalnya ketika seseorang berkata, bisakah Anda meminjamkan saya pensil? Tolong. Nah, tuturan tersebut mewakili permintaan penutur agar mitra tutur melakukan sesuatu yang meminjamkannya pensil. Jadi, ada kata yang menyatakan, berarti dia menyatakan untuk meminta sesuatu yang disebut dengan direktif. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga yaitu commissive. Nah, commissive are speech aid that the utterance commit the speaker to some feature or of the action. This include promising, threatening, offering, refusal, pledge. And for example, when someone says, "I beg," repression, the speaker promise that he or she will be back. Jadi, commissive ini adalah tindak tutur yang membuat penutur terkait pada suatu masa yang akan datang. Tindak tutur tersebut menjanjikan, mengancam, menawarkan, menolak, atau berjanji. Misalkan ketika seseorang mengatakan, "Saya akan kembali," itu mewakili janji, berbicara bahwa dia akan kembali. Berarti dia membuat sebuah janji, misalnya kayak, "Saya akan kembali besok ya," atau "Kita bertemu besok ya, jamnya jam 10, atau kita makan malamnya di jam 8 malam ya." Nah, itu adalah yang disebut dengan commissive. Itu salah satu contoh commissive. Itu adalah terkait dengan sesuatu yang akan datang, tindakan termasuk menjanjikan sesuatu. Kalau mengancam, itu kayak, "Kamu ya, nanti aku laporin kamu ke gurunya." Itu tindakan mengancam. Menawarkan, kayak menawarkan sesuatu, "Kamu mau nggak beli?" Contohnya menawarkan, "Ayo mbak, beli kue aku dong, enak loh kuenya." Nah, kayak gitu contohnya. Dan yang terakhir yaitu expressive. Untuk expressive ini, expressive are speech aid that the utterance express a psychological state. This speech aids include ducking, thanking, apologizing, welcoming, and congratulating. For example, when someone says, "Don't be shy, my home is your home," the utterance represents the speaker's expression that he or she welcome someone. Ekspresif ini adalah tindak tutur yang tuturannya mengungkapkan keadaan psikologis. Ini tindak tutur meliputi ucapan terima kasih, permintaan maaf, penyambutan, dan ucapan selamat untuk seseorang. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Jangan malu-malu, rumahku adalah rumahmu." Ucapannya. Ada lagi seperti mengucapkan, dan di sini ada yang disebut dengan permintaan maaf. "Maafkan saya ya, saya udah membuat kamu nggak nyaman," gitu. Itu melambangkan ekspresi penutur bahwa ia menyambut seseorang. Dan yang terakhir, deklarasi. Declaration are speech aid that the utterance affecting immediate change in the institutional state of the affairs, and which tend to the
elaborate extra-linguistic institution. This speech aid include communicating, declaring war, withstanding, fearing from apartment. For example, you are dead to me. Jadi untuk deklarasi ini itu adalah tindak tutur yang ucapannya menimbulkan perubahan seketika, merubah keadaan seketika, kelambangan dan cenderung mengandalkan ekstralinguistik yang rumit institusinya. Tindakan tutur tersebut antara lain mengucilkan, menyatakan perang, pembaptisan, pemecatan dari pekerjaan. Misalnya, kamu sudah mati bagiku. Kalau pemecatan hari ini kamu dipecat. Itu adalah sebuah tindakan deklarasi. Conclusion, a speech aid is any utterance that has a function, a means of taking action. This is related to the person, language, or speech containing of a purpose or meaning, because a person does not just speak or just talk. Descriptive terms from different speech aids are used from the speaker communicative intent in the producing speech. The theory of non-speech can be defined as the idea the language contains the meaning of the what is said. Topic 2, style. Di topik 2 ini, style ada beberapa pembahasan, yaitu definition of style, type of style, level of style, factor affecting style, and conclusion. Style. A style is not a social or original dialect, but a variety of language used for a specific purpose. Style are often analyzed along a scale of formality, as in the example from social dialect research. Jadi, gaya ini adalah bukan suatu dialek ya, atau bukan suatu dialek sosial atau kedaerahan, melainkan ragam bahasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Bahasa yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, gaya bahasanya. Gaya ini seringkali dianalisis dalam skala formalitas seperti contoh penelitian dialek sosial. Next, type of style. Style can be of two types. Style ini memiliki dua types. Yang pertama formal dan yang kedua informal. Untuk formal, formal ini is often associated with the convention aspect of standard English. It is much extreme. Formal language is signaled by the complete sentence. For example-nya, prior to the discovery of American, potatoes were not consumed in Eropa. Jadi, untuk formal ini, type yang formal, hal ini sering dikaitkan dengan konvensi yang diharapkan dari bahasa Inggris yang standar. Pada kondisi yang paling ekstrim, bahasa atau formal yang ditandai dengan kalimat-kalimat yang kompleks dan lengkap, impersonality-nya lengkap, atau menghindari kosakata-kosakata yang sehari-harian yang bergaul dan referensi yang konsisten terhadap kata-kata yang dipelajari. Seperti contoh yang telah kita bacakan ini, berarti contohnya sebelum ditemukan di Amerika, kentang tidak dikonsumsi di Eropa. Jadi cara penulisan, cara penyebutannya itu beda formal dengan informal. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan informal. Informal ini adalah informal is characterized by a simple grammatical structure. Lastly, connect a sentence that provides a personal evaluation and a collection colloquial or slang vocabulary. For example, before the discovered America, Europeans didn't eat potatoes. Oke, dari contoh cari contoh berdua ini, cari contoh yang informal dengan formal, ada perbedaan cara penulisannya. Itu kalau formal prior to the discovery of American.
Potatoes were not consumed in Europe. Sedangkan informal, dia biasa aja. Itu tuh before they discovered America, European didn't eat potatoes. Karena yang untuk yang tidak resmi ini nih, tadi kata struktur bahasanya itu lebih sederhana, yaitu kalimat dan frasa yang terhubung secara longgar, evaluasi pribadi dan kosakata yang digunakan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Level of style. Di style ini berarti ada tingkat gaya. Itu disebut dengan level of style. Di tingkat gaya ini ada 5 tingkat gaya. Yang pertama foreign style, yang kedua formal style, yang ketiga consultative style, yang keempat casual style, dan yang terakhir intermediate style. Untuk a Freudian style, the most formal style that usually use the respectful situation or formal ceremony. For example, certain fixed expression as yes, your honor, yes, my lord. Jadi, untuk gaya beku ini sendiri, gaya beku itu gaya yang paling formal, yang bisa digunakan dalam situasi format atau upacara formal. Nah, disebut juga gaya pidato yang bercirikan dengan hati-hati, bentuknya tetap dan bersifat simbolis atau historis. Seperti contoh tuh yang mulia, baik tuan, atau lebih formalnya, baik pak, silakan duduk pak. Itu formal. Itu Freudian style ya maksudnya. Yang kedua, formal style. Ini formal style. It is used the formal event talks about the serious problems such as the formal speeches and official meeting. Example, just taking part shots during the proceedings. Untuk gaya formal digunakan dalam acara formal, pembicaraan tentang masalah serius seperti dalam pidato formal dan pertemuan resmi. Berarti dia mempunyai ciri-cirinya, yaitu adalah tuturan yang hati-hati dan standar. Tempo tutur yang rendah, kosakata yang teknis, menghindari ulangan kata utama dan penggunaan sinonim. Yang seperti kita lihat contohnya itu, mereka mengambil bagian harus duduk selama persidangan. Seperti two talking parts shall sit during the proceeding. Dan untuk yang ketiga, konsultatif. The most operational among the other style, the sentence tend to be sorted less well planned, since it the spontaneous people tend to report some unnecessary word, choose the wrong word choice, or use many slang. It is a use in some group discussion, regular conversation at school, accompanying straight speech, conversation. Yang ketiga, konsultatif. Sudah. Yang keempat, intimate. It is a style among intimate members of a family or friends that do not need a complete language with clear articulation. For example, for this style is, "Hi darling, how are you?" Factor affecting style, a kind of accession, social class and education, age and gender, ethnicity. Untuk kind of occasion, it dependent on physical setting around us. For example, in park with friends, we behave differently as compared to classroom. Kedua, social class and education. Social class and education are important to determine the language style. For example, lower class and less educated people tend to simplify the way of speaking, while upper class and higher educated people tend to use complicated form.
Yang ketiga, age and gender. Age and gender are also important factors that determine language style. For example, considering the factor of age, elder may speak a bit different from younger, and consider gender, female language style sound nutrients and correct and current from other varied males and alternative and impersonal style. Yang terakhir, ethnicity. Different ethnicity background can provoke difference in language style. For example, African Americans have a dialect called Back English vernacular. They use double negative from such as I don't know, I don't know nothing. Conclusion. Style is society identity for individual because a style is not a social or regional dialect, but a variety of language used for a specific purpose. Okay, thank you Miss. Thank you for watching my video. Bye bye Miss.